وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا. Baca terus. إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ. Ya, artinya dibaca. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah dan gigir. Nah, lihat. Sifat yang Allah sebutkan manusia ini halua. Suka berkeluh kesah. Kalau ngobrol sama suaminya selalu yang susah-susah. Aduh, kita orang punya utang, kita orang ini. Punya rezeki tidak cerita dia. Skut. Nah, ketika kena musibah satu kampung tahu semuanya. Kehilangan sesuatu satu kampung tahu semuanya. Tapi dapat nikmat pelit dia. Jangan sampai ada yang pinjam fulus dia. Ini sifat manusia yang Allah sebutkan. Lanjutkan. Dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir. Itu sifat kita coba. Jadi kita nggak perlu ngomong fulan. Ini sifat kita. Asalnya seperti itu. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kita tidak merasa itu rizki dan nikmat. Kita selalu berpikir rizki itu fulus. Rizki itu bisa jadi wajah yang tampan. Itu rizik minallah. Berapa banyak ada rejal-rejal fulusnya galil, tapi karena wajah tampan, Masya Allah, dapat harim yang fulus. Rizik buat dia. Allah yang kasih sama dia. Nggak pernah dia usaha untuk mempercantik atau memperindah wajahnya. Dari mana dia usaha itu? Dia punya dua tangan ini. Ini bukan rizik. Kita baru akan tahu kalau ini rizik ketika antum lihat ada orang patah tangannya. Nggak punya tangan antum. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabb. Alhamdulillah ya Rabb. Kita lihat orang magrum, akal sehat yang Allah berikan kepada kita. Kita nggak pernah mensyukurinya kadang-kala jamaah. Ketika kita ngelihat orang magrum, jalan kaki, nggak pakai baju, di situ kita sadar, ya Rabb, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus kita memuji Allah Azza wa Jalla. Tapi sifat asal manusia yang Allah sebutkan ini seperti ini. Ketika dikasih nikmat bakhil, perhitungannya terlalu ketat. Sampai Nabi SAW pernah berpesan kepada Asma, ya Asma, la tuki fayukillah alaik. Asma, jangan terlalu perhitungan engkau. Allah perhitungan sama engkau nanti. Banyak di antara kita yang seperti itu. Ketika mendapatkan nikmat, ketika dapat musibah, putus asa dari kehidupan ini. Bahkan banyak di antara kita yang suudzon sama Allah. Suudzon. Berburuk sangka sama Allah. Mengatakan, kenapa ya Allah aku kok diperlakukan seperti ini? Siapa kita merasa punya hak atas diri Allah Azza wa Jalla? Tapi bagaimana sekarang supaya kita keluar dari sifat dasar yang buruk yang kita miliki ini? Ana merasakan dua sifat ini, ana merasakan ada bisikan-bisikan itu kadang-kadang. Ketika dapat rezeki, ya, jadi berat kita mau berbagi. Berbagi, tapi kadang-kala sekedarnya. Allah kasih banyak, engkau keluarkan sedikit. Apa yang menyebabkan engkau melakukan itu? Cinta kepada harta. Cinta kepada harta. Maka berusaha kita agar tidak menjadi manusia yang Allah sebutkan ini. Seperti apa? Allah sebutkan. Tafadhal dibaca. Bahasa Arabnya dibaca belum? Masya Allah. Innal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Ya. Artinya? Kecuali orang yang mengerjakan salat, yang mereka itu tetap mengerjakan salatnya. Barakallahu fikum. Ini sifat pertama. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya ketika mengatakan illal musallin, kecuali orang-orang yang salat, beliau mengatakan ahlut tauhid. Mereka orang-orang yang beriman yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla.
Karena kita tahu syarat sholat ini, syarat ibadah ini adalah kita bersyahadat jemaah. Gimana kita masuk ke agama Allah ini? Kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian kita dirikan sholat. Dan ibadah sholat ini adalah rukun Islam. Yang kedua, yang kalau orang meninggalkannya, keislamannya diragukan. Banyak orang-orang kadangkala mereka berpikir, alhamdulillah Ustaz, anak punya anak nggak minum, anak punya anak alhamdulillah nggak khair lah, anak punya anak ini, cuma saya yang nggak sholli Ustaz. Meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar daripada berzina. Kata Nabi SAW, al-ahdu alladhi bainana wa bainahu as-salah. Yang membedakan kita dengan mereka itu sholat. Faman taraka as-salah faqad kafar. Yang meninggalkan sholat sudah kafir, kata Nabi SAW. Di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Orang yang meninggalkan sholat itu apakah masih Islam atau sudah keluar dari Islam? Yang nggak sholat sama sekali. Ada dua pendapat para ulama. Al-Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat kalau dia tidak sholat sama sekali maka dia telah kafir. Kalau mati jangan disolatin. Ya kalau kita pikir pendapat Imam Ahmad ini masuk akal juga. Selama hidup dia nggak pernah sholat, mati minta kita nyolatin dia. Selama hidup dia nggak pernah berangkat ke masjid, mati minta kita gotong dia ke masjid. Dia hidup nggak mau ke masjid, mati untuk bawa ke masjid. Makanya pendapat Imam Ahmad, kalau ada orang tidak sholat, meninggal dunia, sudah. Dibungkus, galikan jurang, lemparkan ke sana. Jamaah, Allah kasih semuanya sama dia, Allah nggak minta banyak, dia tidak kerjakan itu sholat. Pendapat yang kedua, dia tidak kafir. Nah, kalau pendapat yang pertama itu dia kafir dan dibunuh murtad. Kalau dia diminta untuk sholat nggak mau sholi, dibunuh murtad. Tapi pendapat yang lain tetap dihukum. Imam Syafi'i berpendapat dibunuh tapi bukan murtad, sebagai hukuman di dunia aja. Dalam mazhab Abu Hanifah dipenjara dia sampai sholat. Ini yang menyebabkan manusia keluar dari sifat buruknya tadi. Dia sholat dan alladzina hum ala salatihim daimun. Yang mereka senantiasa melaksanakan sholat, bukan bolong-bolong. Harapan anak kalau jamaah insya Allah semuanya nggak ada yang bolong-bolong. Dulu mungkin dulu Ustaz, dulu maghrib sama isya, kadang-kala maghrib doang, subuh jangan ditanya sudah. Tapi kalau sekarang alhamdulillah, antum yang punya utang, sholatnya dulu ditinggalin, bayar utangnya. Jumhur ulama berpendapat antum harus bayar tuh utang. Antum 10 tahun nggak sholi, hitung tuh berapa sholat yang antum tinggalkan. Berapa sholat jemaah 10 tahun? Piro itu? Masya Allah. Berapa? 18.000 sholat. Bisa bayar jemaah. Itu pendapat jumhur ulama, harus diqadha. Itu pendapat jumhur ulama. Tapi pendapat sebagian ulama al-muhaqqiqin nggak bisa diqadha, nggak bisa diganti. Gimana mau ganti? Dia niatkan sholat dengan sengaja. Nggak ada peluang untuk mengganti dia. Sampai kapan? Sampai mati nggak bisa diganti. Akan ada perhitungan Allah sama dia. Terus yang harus dilakukan apa? Taubat. Taubatan nasuha dan memperbanyak sholat sunnah. Karena kalau pikir antum ganti, antum kan enak, alhamdulillah anak sudah ganti. Anak nggak sholi 2 hari kemana, alhamdulillah anak sudah ganti. Enak kalau gitu jamaah. Allah mengatakan inna salata kanat alal mu'minin kitaban
Mauquta. Sholat itu kewajiban yang waktunya sudah ditentukan. Keluar waktu nggak diterima antum sholat. Kecuali dalam kondisi lupa atau ketiduran. Baru. Maka pendapat mungkin ya yang mending ketika antum punya utang sholat, antum bertobat dengan taubatan nasuha. Artinya antum berusaha untuk tidak mengulanginya dan memperbanyak sholat sunnah. Daimun, dia selalu sholat. Sebagian memaknai daimun, sholatnya itu terus khusyuk. Allah itu tidak menerima dari sholat kita. Kita sholat 4 rakaat, kira-kira pahalanya 4 rakaat? Belum tentu. Allah akan menerima sholat kita yang akal kita ada dalam sholat kita. Walaysa lirrajuli min sholatihi lama aqal. Orang nggak akan dapat dari sholatnya kecuali yang akalnya ada. Kita sholli kadangkala maghrib, besoli ditanya, imamnya tadi baca surat apa? Apa setia? Selalu. Antum kemana tadi? Maka daimun di antara maknanya khasyi, antum ngikutin sholat antum. Dan yang membantu kita itu khusyuk dalam sholat kita jamaah, tahu sama arti yang dibaca. Tahu. Jangan sampai kita ini sudah bertahun-tahun sholli, ditanya apa artinya sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Apa wallahu a'lam. Arti at-tahiyat tidak tahu kadang-kala. Surat-surat pendek yang dibaca nggak tahu. Itu membantu kita. Iftitah yang kita baca sebelum Al-Fatihah nggak tahu sama artinya. Maka yang membantu agar kita terus sholat dalam kondisi khusyuk, maka mengetahui maknanya. Dari sejak wudhu sudah benar. Ada sebagian salafus saleh, kalau nggak salah Ali bin Husain bin Ali Zainal Abidin, ketika dia wudhu yang di sebelahnya ngelihat, malak, ente kenapa kok kuning wajahnya, pucat, kata dia. Dia mengatakan, ana sebentar lagi mau menghadap Allah Azza wa Jalla. Ana ini banyak dosanya, kata dia. Antum gimana kalau antum mau menghadap bos dalam kondisi antum banyak dosa, dan bos tahu antum melakukan kesalahan, antum habis ngambil fulus atau apa, tahu-tahu antum dipanggil sama bos. Gimana kondisi antum? Nih kita akan menghadap Allah yang tahu dengan yang besar, yang kecil dari semua dosa kita. Kita bisa tersenyum dengan orang-orang di sebelah kita karena mereka nggak tahu dengan dosa-dosa kita. Maka dari sejak wudhu tumbuhkan perasaan kita ini mau sholli, mau menghadap Allah Azza wa Jalla. Kita ini mau ngomong Allahu Akbar dan Allah tahu tadi kita habis ngerjain apa.